Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Golongan 3, Kelompok 2, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem merit di Indonesia dan Kabupaten Tanah Laut. Sebelum lebih jauh, mari kita mengenal apa itu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara atau ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit telah diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sistem merit bertujuan untuk menciptakan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan produktif, sesuai manajemen ASN yang menata seleksi dan rekrutmen pegawai, pengembangan pegawai, dan kesempatan setiap pegawai dalam promosi jabatan. Manfaat sistem merit yaitu bagi organisasi, sistem merit dapat mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas di mana sekarang ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem merit akan menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Berikutnya, penerapan sistem merit di Indonesia. Dengan adanya sistem merit diharapkan dapat membawa perubahan pada birokrasi, terutama dalam perencanaan, pengembangan karir, dan lainnya. Selain itu, sistem merit juga merupakan suatu model perekrutan bagi para calon pegawai yang didasarkan pada prestasi, kompetensi, keahlian, serta pengalaman yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya, penerapan sistem merit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dibenahi oleh pemerintah, khususnya dalam menerapkan strategi manajemen sumber daya manusia, seperti berbagai praktek yang mencerminkan ketidaksiapan penerapan sistem merit dalam hal buruknya mutu pelayanan dan kinerja aparat negara. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk mencapai manajemen sumber daya manusia yang baik, yaitu mencakup perbaikan integrasi dan perencanaan keterlibatan pimpinan dalam proses rencana strategis organisasi, pembuatan tujuan dan strategi organisasi yang jelas, serta kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang selaras. Di Indonesia, tingginya minat masyarakat untuk turut serta menjadi ASN adalah hal yang dapat dikatakan mudah. Terbukti pada tahun 2019, BKN melalui SSCASN mencatat sejumlah 4.197.218 calon peserta melakukan pendaftaran. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, hal ini menarik karena peserta yang memiliki kompetensi unggul dalam bidangnya dan siap berkomitmen menjadi pelayan publik menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi di Indonesia. PNS merupakan salah satu elemen penting dari ASN yang membutuhkan aplikasi sistem evaluasi kinerja melalui sistem merit. Mempertimbangkan eksistensi PNS untuk melayani publik, maka pengkajian secara mendalam diperlukan mengenai sistem seleksi dan rekrutmen CPNS. Sejak tahun 2013, ujian seleksi CPNS telah memanfaatkan sistem komputer atau CAT. Pemerintah menjamin kejujuran dan objektivitas dari sistem CAT, sehingga dapat menghindari segala bentuk kecurangan. Sistem CAT diharapkan dapat mengukur kemampuan peserta secara objektif dalam waktu yang relatif singkat. Keuntungan sistem CAT yaitu lebih kompetitif, adil, dan mudah dimengerti oleh peserta. Selain itu, dapat menyaring sumber daya manusia yang kompeten, mengurangi terjadinya korupsi, dan mencegah nepotisme dalam birokrasi. Penerapan sistem merit di Kabupaten Tanah Laut. Sistem merit dinilai sebagai salah satu sistem yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan diyakini menentukan maju tidaknya suatu daerah.
Penerapan sistem merit oleh Pemkab Tanah Laut adalah melalui sistem seleksi dan rekrutmen CPNS pada tahun 2019. Pemkab Tanah Laut mendapatkan sebanyak 182 orang dengan formasi yang terdiri dari formasi khusus disabilitas sebanyak 4 orang dan formasi umum sebanyak 178 orang. Berbeda dari tahun sebelumnya, pengadaan CPNS tahun 2019 memberikan kesempatan kepada calon pendaftar dari formasi khusus disabilitas, sesuai dengan sistem merit di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Dalam sistem seleksi dan rekrutmen CPNS di Kabupaten Tanah Laut, dilakukan tahap seleksi administrasi yang merupakan filter awal agar pendaftar yang lulus secara administrasi telah sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing formasi. Tahapan selanjutnya adalah pendaftar melewati tahap seleksi tes kompetensi dasar dan seleksi tes bidang dengan sistem berbasis CAT. Sistem CAT diklaim membuat sistem seleksi CPNS bebas dari kecurangan. Dengan adanya sistem CAT juga diharapkan agar CPNS yang diterima merupakan sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Kemudian, pegawai akan ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan formasi di Kabupaten Tanah Laut. Dan yang terakhir adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Sejak 2016, Pemkab Tanah Laut memberhentikan 4 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara tidak hormat karena terlibat kasus korupsi pengadaan buku pelajaran yang diusut oleh Polres Tanah Laut. Tindakan korupsi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.